Suatu hari, seorang salaful ummah itu artinya umat yang hidup pada zaman dahulu. Seorang salaful ummah ini ingin melakukan safar. Safar yaitu perjalanan jauh yang akan dilakukan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Salaful ummah ini melakukan perjalanan dari Baghdad yaitu ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Pada saat menuju ke sana, biasanya orang-orang dahulu itu mengandalkan cahaya matahari. Artinya mereka melakukan perjalanan itu di siang hari, sedangkan kalau malam hari itu udah gelap semuanya. Karena zaman dulu tidak seperti sekarang, anak-anak. Zaman dulu tidak ada lampu. Tidak ada jalan yang bagus seperti sekarang. Tidak ada motor, tidak ada mobil, apalagi pesawat. Jadi kalau mereka pergi kemana-mana itu biasanya jalan kaki atau pakai kendaraan. Apa kendaraannya? Kendaraannya ada onta, keledai, kemudian bisa juga kuda. Nah, salaful ummah ini di sini tidak disebutkan pakai apa, tapi yang jelas bukan pakai mobil. Perjalanan dari Baghdad ke Damaskus itu sekitar 3 hari. 3 hari itu lama ya, anak-anak. Siang, kemudian malam, siang lagi, malam lagi, siang lagi, malam lagi. Itu 3 hari. Nah, salaful ummah ini melakukan perjalanan di siang hari. Tibalah waktu mau maghrib, mau gak mau dia harus istirahat. Di mana dia mendapati waktu sebelum maghrib, dia harus berhenti di situ. Mau gak mau, suka gak suka. Karena apa? Karena kalau udah malam hari gak bisa jalan. Ada-adanya nanti tersesat, nyasar ya kan? Karena gelap. Sedangkan jalan juga tidak memadai seperti sekarang. Gak ada jalan yang lurus, besar, kemudian jelas arahnya kemana. Tidak, ini perjalanan jauh yang akan melewati hutan, melewati perkampungan, melewati pemukiman masyarakat. Tapi juga ada hutannya ya. Nah, qadarullah ketika mau maghrib, anak-anak, ternyata pas mau maghrib salaful ummah ini berhenti di tengah hutan. Karena dalam perjalanannya, dalam rute perjalanannya, di situ ada hutan. Nah, mau gak mau dia harus berhenti, buka peralatan untuk menginapnya, kemahnya. Kemudian mulailah dia menyiapkan peralatan kemahnya, lalu mulai bersiap untuk sholat maghrib. Jadi sholat maghrib dijamak dengan sholat isya, jamak qashar. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Jadi dijamak di awal waktu di sholat maghrib. Itu namanya jamak taqdim, yaitu jamak yang dilakukan di awal waktu. Jadi pengumpulan antara sholat maghrib dan isya tapi dilakukan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Nah, sholatlah salaful ummah ini. Setelah selesai sholat isya, tidur. Jadi dia tidur, tiba-tiba jam 11 malam kira-kira. Jadi di awal malam, di sini disebutkan di awal malam ya. Di awal malam tiba-tiba dia terbangun. Kemudian bangun, baca doa, kemudian berwudu. Jadi itu adab-adab bangun tidur ya anak-anak. Pertama baca doa, kemudian berwudu. Lalu apa yang salaful ummah ini lakukan? Berikutnya dia sholat. Jadi dia sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat tahajud. Nah, selesai sholat tahajud 2 rakaat, ketika hendak berdiri lagi, bayangkan anak-anak ini hutannya gelap, kemudian salaful ummah ini sendiri. Ketika dia hendak berdiri lagi, astagfirullah, tiba-tiba di depannya ada seekor harimau yang sedang meraung, yang giginya dibukanya, mulutnya dibukanya, sehingga nampak taring-taringnya yang panjang.
Seperti itu kira-kira. Harimaunya meraung, kemudian kakinya maju satu, kemudian ini pertanda kalau harimau ini bersiap untuk menyerang salaful ummah ini. Jadi dia meraung, mulutnya terbuka sehingga gigi taringnya kelihatan, kemudian kakinya sudah maju satu. Nah, artinya dia sudah bersiap menyerang orang ini, dia siap memakan salaful ummah ini. Apa yang dipikirkan sama salaful ummah ini? Dia berpikir, kalau saya lari, harimau ini tetap akan mampu mengejar saya. Karena ini memang tempat tinggalnya, dia sudah biasa di hutan ini, sedangkan saya akan nyasar atau jatuh mungkin karena di hutan gelap lagi, sendiri pula. Nah, akhirnya muncullah ilham dari Allah atas pengetahuan dan tauhidnya. Apa yang dia pikirkan akhirnya? Akhirnya salaful ummah ini mengatakan kepada harimau itu, dengarkan ini ya anak-anak. Hai harimau, engkau adalah makhluk Allah. Harimau ini masih saja meraung, kemudian giginya terbuka dan juga kakinya masih maju. Tapi dia lanjutkan kata-katanya. Engkau tunduk pada Allah. Jika engkau diperintahkan untuk memangsaku, memakanku, aku tidak akan melawan, karena itu sudah takdirku. Tapi jika kau datang untuk mengganggu ibadahku dengan Allah, maka aku akan minta kepada Allah untuk menghancurkanmu. Itu yang dikatakan oleh salaful ummah ini kepada harimau. Dan anak-anak tahu nggak apa yang tiba-tiba terjadi dengan izin Allah? Iya, tiba-tiba harimau ini matanya meredup, matanya yang tadi nyalang, yang tadi merah, ingin menerkam salaful ummah ini tiba-tiba redup. Tiba-tiba dia mundur ke belakang, lalu dia berhenti meraung, lalu dia berjalan pergi menjauh dari salaful ummah ini. Lalu dia pergi. Begitu saja, Masya Allah. Siapa yang menggerakkan harimau ini untuk pergi? Iya, Allah. Dan siapa yang membuat harimau ini tiba-tiba berhenti untuk menyerang salaful ummah? Iya, betul, Allah. Nah, teman-teman, ada pelajaran banyak yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kisah ini dikisahkan oleh Dr. Khalid Basalamah dalam sebuah kajiannya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil, semua makhluk adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan semuanya. Hewan, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, kucing, harimau, gajah, semut, semuanya Allah yang ciptakan. Dan kalau Allah yang ciptakan, artinya Allah juga yang ngatur mereka. Mereka tunduk kepada Allah. Kalau kata Allah, jangan diserang orang itu, jangan, dia nggak akan menyerang. Kalau kata Allah, serang orang itu, maka dia akan menyerang. Jadi semuanya tergantung kepada Allah. Termasuk harimau yang buas ini. Kalau kata Allah berhenti, dia akan berhenti. Nah, artinya kalau kita pengen minta sesuatu, kalau kita lagi bahaya, kalau kita lagi takut sesuatu, kita mintanya sama Allah. Karena Allah yang membolak-balikkan hati setiap makhluk yang dia ciptakan. Allah yang menciptakan, maka Allah pula yang membolak-balikkan hati mereka. Jadi yang pertama, semua makhluk adalah ciptaan Allah. Yang kedua, mintalah pertolongan kepada Allah. Apapun kondisi kita, teman-teman, lagi kesusahan, lagi ketakutan, jangan lupa minta pertama itu sama Allah. Atau lagi kehilangan sesuatu, misalnya teman-teman nih lupa naruh tadi mainannya di mana, teman-teman tuh jangan langsung nyari dulu, doa dulu, ya Allah temukanlah mainan saya, kemudian baru cari ke kamar, cari ke dapur, cari ke ruang keluarga dan seterusnya. Jadi mintalah kepada Allah. Pelajaran berikutnya, seorang muslim, kita ini muslim ya teman-teman, nggak boleh takut.
Ada Allah yang selalu menjaga, melindungi, memperhatikan, mengawasi teman-teman. Kalau teman-teman lagi sendiri, sebenarnya teman-teman gak sendiri, tapi ada Allah yang lagi melihat teman-teman, menjaga teman-teman. Kalau teman-teman lagi jalan, itu sebenarnya ada Allah yang lagi ngawasin teman-teman, yang lagi jagain teman-teman. Nah, ingatlah Allah selalu menyayangi, menjaga orang-orang yang berbuat baik. Pelajaran berikutnya, tidak ada akhir yang buruk bagi seorang muslim. Nah, kalau kita lihat salaful ummah tadi itu ya teman-teman, kalau misalnya Allah takdirkan dia diterkam sama harimau, itu insya Allah juga bukan akhir yang buruk. Dia mati, meninggal dalam keadaan berjuang menyelamatkan diri dan hartanya, maka dia mati sebagai mati syahid. Jika dia hidup, alhamdulillah, jika Allah selamatkan, lanjutkan untuk hidup, untuk beribadah. Nah, apapun keadaan muslim, insya Allah itu baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pelajaran terakhir teman-teman, rajinlah beribadah dan berbuat baik di waktu kita lapang. Agar Allah selamatkan kita di waktu kita butuh pertolongan. Jadi kalau kita lagi baik-baik aja nih, lagi sehat, lagi lapang, lagi banyak waktu, lagi di rumah aja, nggak lagi perjalanan, nggak lagi sakit, kita rajin-rajin beribadah, sholat, berbuat baik sama orang tua, mengaji, kemudian berbagi sama saudara, sama teman-teman, kemudian berzikir. Agar apa? Agar ketika kita butuh pertolongan Allah, Allah langsung menolong kita. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang suka beramal soleh. Oke teman-teman, itu dulu kisah dan pelajaran yang bisa kita ambil pada kali ini. Semoga menumbuhkan keimanan di hati teman-teman sehingga Allah ridhoi dan berkahi apa yang kita lakukan. Barakallahu fikum.